Hai Kak Imelda. Hai Bang Haris. Iya Kak. Apa kabar Bang? Puji Tuhan sehat Kak. Kakak gimana kabarnya? Sehat juga Bang. Iya kita kan nggak sendiri Kak. Kita sapa yuk adik-adik ya Kak. Oh iya yuk Bang ya. Salam adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Iya Kak. Hari ini kita kan ibadah ya Kak ya. Iya Bang, Iya. ibadah. Ini tanggal 19 Juli 2020. Tema minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. dengan tema Yesus adalah roti kehidupan. Natsnya dari mana Kak? Oh iya, Iya. natsnya dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 38. Iya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum mulai kita bernyanyi dulu ya. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Bang Doni. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita lagi sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali Tuhan untuk beribadah. Meskipun kami harus lewat dari rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan di dalam bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu kembali. Hadirlah di tengah kami saat ini ya Tuhan, karena kami ingin bersekutu dengan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh iya Kak. Kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya? Iya benar, kita mau dengar firman Tuhan. Iya Kak. Tetapi sebelum dengar firman Tuhan, kita masih bernyanyi lagi Bang. Oh iya Kak. Jadi apa judul lagunya kita itu Kak? Ku buka Alkitab. Iya karena Ya. kita mau dengar firman Tuhan, makanya lagunya Ku Kubuka buka Alkitab. Iya. Bang Roni. Mau tepuk tangan boleh ya adik-adik ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Ya baik. Oh iya Kak, kan ibadah kita ini siapa yang bawa firmannya ya Kak ya? Kayaknya adik-adik ada yang tahu ini Bang. Coba, adik-adik ada yang tahu nggak siapa yang bawakan firman hari ini? Siapa ya adik-adik? Oh iya lupa Nggak Bang, mereka tahu kan di orangnya. rumah. Oh, mereka Bang. nggak tahu ya Kak ya? Iya. Iya, kita panggil aja yuk Kak ya. Yuk Bang, yuk. Oh yuk, 1, 2, 3. Amang Pasari Ibu. Yus, selamat pagi Bang Haris. Selamat pagi Selamat Amang. hari Minggu. Selamat hari Minggu Amang. Selamat pagi Kak Pagi Imelda. Amang, pagi Amang. Apa kabarnya? Oh sehat dan semangat. Oh iya. Amang. Iya. Kita sapa dulu anak-anak sekolah minggu di Ya, hari baik, Minggu Amang. ini. Kita Iya. katakan dulu apa kabar anak-anak sekolah minggu. Kita katakan dulu anak-anak sekolah minggu ya. Oke Amang. Ya, anak-anak sekolah minggu apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Segala puji, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan secara khusus untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati orang tuanya, dimanapun anak-anak kami saat ini di hari Minggu ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak kami, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yohanes. Ya, dibuka kitab Alkitabnya ya. Alkitabnya dari kitab Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini topik atau tema kita, ibadah kita, firman Tuhan, yaitu dengan tema Yesus adalah roti kehidupan. Ya, Amang saat ini ada memiliki ini loh, ada roti. Nah, Kak Imelda, Iya Mang. pernah makan roti enggak? Pernah. Pernah. Bang Haris, Iya Mang, pernah makan roti? pernah Mang. Iya, ini ada roti ya.
Wow, sepertinya enak. Ini enak ini. Coba dulu ya. Coba Kak Melda. Wow, Bang Haris dulu. Kak Melda, gimana rasanya? Kebetulan saya makan krimnya dan rasanya sangat manis. Manis. Ada manis-manisnya, Amang. Amang juga makan sedikit lah. Bang Haris, gimana rasa rotinya? Enak Amang. Enak. Ya, di samping enak, Manis lagi Amang. iya, manis, enak. Amang juga merasakannya enak sekali roti itu ya. Nah, roti yang bisa membuat kita yang tadi merasa lapar menjadi kenyang. Yang tadinya kita belum makan, ketika kita makan roti, tenaga kita kembali Ada Amang. ya, ada ya, kembali kuat ya. Iya Amang. Iya. Nah, adik-adik di sini tadi Amang kasih tunjuk tadi itu adalah roti. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah makan roti di rumah ya? Nah, roti itu di samping manis, di samping enak, bisa membuat kita yang lapar menjadi kenyang ya. Membuat hati kita bergembira ya. Nah, firman Tuhan saat ini dikatakan Yesus adalah roti kehidupan. Mengapa Yesus katakan Yesus itu adalah roti kehidupan? Nah, Yesus dikatakan roti kehidupan itu dapat membuat hati kita merasa gembira, kakak. Ya, hati kita merasa damai dan tenang, Bang Haris. Nah, firman Tuhan, Yesus itu dapat mengenyangkan hati kita, iman kita kepada Yesus. Nah, seperti roti yang tadi itu, ya, di samping dia manis, tetapi roti itu dapat memberikan kepada kita kekuatan yang baru, Bang Haris. Roti itu di samping rasanya enak dan manis, roti itu membuat tenaga kita itu kembali lagi seperti semula, Kak Imelda. Itu dia ya. Nah, anak-anak sekolah minggu juga ketika pulang sekolah, nah pasti ada hobi yang makan roti. Nah, pasti kalau Amang katakan itu, anak-anak sekolah minggu itu pasti enak dong makan roti. Nah, firman Tuhan kita dikatakan Yesus adalah roti kehidupan. Nah, dia adalah sumber dari segala-galanya, yang mencukupkan segala kebutuhan kita, yang mengenyangkan yaitu iman kita, yang memberikan kepada kita kekuatan kembali. Nah, jadi Yesus itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau iman kita merasa lapar, maka Tuhan Yesus akan mengenyangkan jiwa kita, memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita kebahagiaan. Nah, sama itu seperti kita, kalau kita lapar, kita akan mencari apa, kakak? Makanan. Makanan kan? Nah, dari makanan itu yang memberikan kepada kita tenaga yang baru. Dari makanan itu yang memberikan kepada kita apalagi, Bang Haris? Energi dong. Energi. Nah, demikian juga Yesus dikatakan roti kehidupan itu, Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan energi seperti yang dikatakan Bang Haris itu, ya, supaya imannya teguh, supaya imannya kuat. Nah, supaya imannya dapat kita jalani kehidupan ini, Kakak Imelda. Nah, karena Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Itu dia ya. Nah, supaya kita, hati kita, iman kita, maka mintalah pertolongan Tuhan supaya hatimu dapat dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesejukan.
Hanya Yesus Kristus yang memberikan kita segala kebutuhan kita. Yesus tidak pernah pelit, Bang Haris. Ya, Yesus tidak pernah tidak sayang kepada kita. Yesus selalu sayang kepada kita. Ya, Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tanpa Yesus hidup kita ini terasa apa? Hampa. Hampa. Tanpa Yesus kakak, hidup kita ini seperti apa? Kosong ya. Kosong Hampa, ya, kosong. lesu ya. Lesu, Nah, tak sama itu bertenaga. seperti yang tadi kan, kalau nggak makan pasti, aduh, aku belum lapar, belum apa ada? Tenaga. Tetapi ketika firman Tuhan itu berada di dalam hati kita, nah, iman yang tadi itu dapat menjadi bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena firman itu telah mengenyangkan Iman kita, hati kita kepada Yesus. Jadi anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita coba dulu membuka di ayat 35 itu. Di situ temanya, kuncinya anak-anak sekolah minggu. Kita baca dulu Bang Haris, ya. Kita baca dulu secara bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Iya, memang Yesus itu adalah sumber segala kebutuhan Hidup kita. Iya, betul Bang Haris. Yesus itu adalah sumber apa yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Nah, kalau kita membutuhkan Yesus, datanglah kepada Yesus karena Dia adalah roti kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyembah Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah, pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan, ya. Nah, dalam kehidupanmu, di dalam sekolah, di dalam keluarga, buatlah Yesus yang menjadi pegangan dalam kehidupanmu. Karena Yesus akan mengenyangkan jiwamu, mengenyangkan hatimu, dan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bang Haris, Kak Imelda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di sorga atas firman-Mu yang memberikan keteduhan dan kesejukan pada hari Minggu ini, di pagi hari ini Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggu dapat boleh beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkaulah roti kehidupan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hanya di dalam Engkau menjadi pertolongan kami yang mengenyangkan hati dan jiwa kami, yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kami, yang memberikan kelegaan ketika kami haus Tuhan. Tetapi Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan masih tetap mengasihi dan menyayangi kami anak-anak sekolah minggu. Engkaulah Yesus Kristus, roti kehidupan kami yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sedikit pengumuman ini. Oh, apa itu Bang Haris? Sama Silakan. ayat hafalan juga Bang. Oh iya, ayat hafalan ya Kak ya. Iya. Apa itu ayat hafalannya? Iya, diambil tadi dari khotbahnya, yaitu Yohanes 6 ayat 35. Ya. Ada gerakannya ya Kak ya? Ada Bang. Nah, mungkin Abang nanti membacakan, Kakak buat gerakannya. Oke Kak. Yohanes 6 ayat 35.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Oh, kalau enggak kita undang adik-adik itu ikuti di rumah ya Kak ya? Oke, Ya, boleh. sekali lagi ya Kak ya. Oke. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Adik-adik, nanti ayat hafalannya dikirimkan berupa video ke nomor telepon yang tertera di layar nanti. Ya adik-adik ya, dan hari Minggu itu akan ditayangkan di kebaktian kita yang berikutnya. Dan satu lagi Bang, Apa itu, aku Kak? ada bawa sesuatu di sini Bang. Ini Bang, Apa ini Kak? ini celengan Bang. Gunanya untuk apa Punya sih, abang Kak? udah berisi nggak? Hah? Udah berisi nggak punya abang? Udah dong. Udah banyak? Ya udahlah Kak. Aduh, aku jadi termotivasi nih Bang untuk mengisinya lebih banyak lagi. Gimana ini adik-adik? Udah diisi nggak celengan yang kita berikan di Natal Kak kemarin? Imelda, apa sih itu? Gembok? Celengan berupa gembok Amang. Oh. Gunanya Jadi- untuk apa Kak? Nah, jadi Amang, ini kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Nanti di akhir bulan 12 ini kita kumpulkan kembali untuk membiayai pembangunan gereja, tempat ibadah Ibadah. kita, dan juga untuk membangun perkantoran di sekitar gereja kita. Oh. Jadi tempat kita untuk beribadah nanti udah lebih nyaman lagi Bang. Oh ya, lebih Gitu, nyaman Bang. dan aman ya Kak ya. Iya, begitu Amang. Iya, untuk anak-anak sekolah minggu dan juga untuk orang tua, kiranya tetaplah berpartisipasi untuk memasukkan seberapapun yang kita miliki ke dalam celengan itu untuk membantu pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah dinas, karena itu juga dapat menyokong dan membantu dalam pembangunan gereja kita, secara khusus juga untuk gedung anak-anak sekolah minggu. Ya, Bang Haris ya, Iya, dan Kak Imelda ya. Iya Mang, iya. Iya, kita ini mau siap ibadah Kak. Kita mau mengumpulkan persembahan dulu Abang. Oh, sambil Mengumpulkan mengumpulkan persembahan persembahan sambil ya, Kak, ya? bernyanyi, kemudian nanti akan ditutup oleh Amang Pendeta. Ya, baik. Lagunya adalah Di Son Adong Hubuan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, ini kan masih masa pandemi ya Kak ya? Iya Bang, iya. Iya, jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana ya adik-adik. Dan juga sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatannya, stay healthy. Dan jaga jarak. Iya betul. Ya, anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah cara ibadah untuk anak-anak kita sekolah minggu. Tetap semangat, tetap berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom adik-adik. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian mendatangkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Terima kasih. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat
Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala Pelanggaran. Amsal Amsal 10 ayat 12. 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian mendatangkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat ayat 12. 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian
kebencian datangin pertengkaran, tetapi kasih menutupin segalanya pelanggaran. Amsal 10 ayat 12.